Halo, perkenalkan nama saya Yohanes dengan NIM 23010039. Jadi kita menjelaskan dan mengaplikasikan algoritma prim dan Borovka. Oke, jadi yang pertama, algoritma prim adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan MST dari sebuah graf. Algoritma ini dimulai dari satu simpul dan secara interaktif menambah sisi dengan bobot terkecil dan menghubungkan simpul yang sudah ada dengan simpul yang belum ada. Jadi kita bisa memilih kita ingin menuju sudut yang mana gitu dengan memperhatikan bobotnya. Jadi langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama. Jadi di sini ada sebuah minimum spanning tree atau biasa disebut MST yang memiliki 7 sudut yang itu A, B, C, D, E, F, dan G. Jadi kita akan menghubungkan setiap sudut-sudut ini gitu. Jadi sebelum kita memulainya kita harus memilih sudut mana yang akan kita pilih gitu. Misalnya saya ingin memilih sudut yang A. Saya ingin memilih sudut A. Jadi dari antara A ke B, A ke C, atau A ke D ini bobot mana yang paling kecil atau nilainya paling kecil yaitu yang B kan, yang B. Jadi kita menghubungkan dari sudut A ke B gitu. Selanjutnya dari A kita hubungkan ke C, ke D, atau dari B ke C kita bisa memilih. Tetapi kita harus memperhitungkan bobotnya yang paling kecil antara 3, 3, dan 4. Jadi yang paling kecil adalah 3. Jadi kita mengambil 3, kita hubungkan. Selanjutnya dari AD ke D atau B ke C, tetap yang paling kecil adalah A ke D. Jadi kita pilih A ke D. Selanjutnya dari C kita bisa menghubungkan ke C ke F, C ke E, atau C ke B. Tetapi jika kita ingin menghubungkan ke B, maka dia akan membentuk sudut yang itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi kita memilih antara 6 dan 1, jadi kita memilih yang E. Oke. Selanjutnya antara C ke F atau E ke B atau E ke F, yang paling kecil yang mana? Yaitu yang 6 kan. Sebenarnya yang paling kecil adalah 3. Tetapi jika kita ingin menghubungkan ke B lagi, itu akan membentuk suatu sudut yang tidak diperbolehkan gitu kan. Jadi kita menuju ke F, C ke F. Selanjutnya dari F dia bisa ke D ataupun dia bisa ke E dan ke G. Jadi kita bisa memilih yang paling kecil adalah 7. Tapi kalau kita memilih D, maka dia akan berjumpa dengan A. Jadi itu tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan E ke F. Jadi kita memilih F ke G. Jadi kita dapat garis atau kita dapat hubungkan semua sudah pas. Ini yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi kita akan menghitung berapa sih bobotnya gitu. Yang pertama kita jumlahkan 2 ditambah 3, 5 ditambah 3, 8 ditambah 1, 9 ditambah 6, 15 ditambah 9, 24. 24. Jadi bobotnya atau totalnya adalah 24 gitu. Selanjutnya, algoritma Borovka juga merupakan algoritma Gray yang mencari MST dengan cara menggabungkan komponen-komponen terpisah pada setiap iterasi sisi terkecil dari setiap komponen dan menggabungkannya memiliki sisi terkecil. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Jadi di sini kita ada contoh memiliki sudut juga. Jadi kita bisa memilih dia ingin kemana dengan mempertimbangkan bobotnya. Bisa kita lihat dan kita perhatikan. Jadi yang pertama itu dari A ke B. A ke B dengan bobotnya 2. Selanjutnya dari A ke D bobotnya itu 3. Dari A ke C bobotnya 3 juga. Dari C ke F bobotnya 6. Dari C ke E bobotnya 1. Dari F ke G bobotnya 9. Jadi ini sudah terhubung semua setiap sudut yang terbentuk itu. Jadi kita akan menjumlahkan 2 ditambah 3, 5 ditambah 3, 8 ditambah 1, 9 ditambah 6, 15 ditambah 9, 24. Jadi totalnya adalah 24 atau bobotnya adalah 24. Selanjutnya, jadi di sini ada codingan yang sudah saya buat untuk menentukan apakah output atau keluarannya sesuai dengan yang hasil dari yang kita buat algoritma prim dan Borovka gitu. Jadi di sini ada import
library-nya. Selanjutnya ada data, yaitu data yang terhubung, misalnya A terhubung ke B, nilainya berapa gitu, atau C ke D, nilainya berapa, begitu. Jadi mereka ini saling terhubung. Selanjutnya ada untuk menginisiasi data gitu, total. Selanjutnya ini ada untuk memeriksa apakah dari data-data tadi sudah dikunjungi atau sudah bernilai benar gitu. Jika tidak, maka nilainya akan dihapus dan daftar gitu. Baru ada iterasi, selanjutnya mengembalikan nilai MST yang sudah dibuat tadi. Lanjut akan menampilkan atau mencetak nilai dari tepi-tepi yang sudah bergaris tadi. Selanjutnya memanggil untuk mengeksekusi program. Jadi di sini kita akan mencoba untuk mengupload. Oke, di sini kita dapat hasil minimumnya atau data yang paling kecil di antara data yang lain. Yang pertama, A ke B bernilai 2, A ke C bernilai 3, C ke E bernilai 1, A ke D bernilai 3, C ke F bernilai 6, F ke G bernilai 4, dan totalnya adalah 24. Oke, langsung kita coba tengok. A ke B 2, betul. A ke C 3, C ke E 1, A ke D 3, C ke F 6, F ke G 9. Oke. Jadi ini contoh dari program Python. Saya juga mencoba di bahasa C gitu. Oke, untuk bahasa C saya mengimpor library-nya dulu, menginisiasi jumlahnya. Ini kan jumlah tiap sudut-sudutnya ini ada 7, jadi saya buat 7. Selanjutnya ada struktur untuk menyimpan informasinya. Jadi kita ini untuk mencari variabelnya dulu, lalu ada fungsi-fungsinya. Ini fungsi untuk membuat graf. Jadi graf hampir sama dengan yang di codingan sebelumnya tadi, menunjukkan grafnya gini, yang terhubung kemana sampai sini. A ke D nilainya berapa, C ke D nilainya berapa, begitu. Selanjutnya dia akan menemukan minimumnya dari setiap codingan tadi gitu. Selanjutnya dia akan mengambil nilai dan menotalkannya, lalu akan mencetak MST-nya gitu. Pertama dia memanggil fungsinya, lalu fungsi print akan menemukan MST, baru mengambilkan nilai jika dia bernilai 0. Jadi oke, langsung saja kita upload. Oke, inilah data minimum yang sudah kita peroleh. A kurang B, A ke B bernilai 2, betul. A ke C bernilai 3, A ke D, dan begitu selanjutnya, dan totalnya adalah 24. Begitu. Jadi kesimpulannya, algoritma print bekerja dengan memilih sisi yang terpendek, yang menghubungkan simpul yang sudah ada dalam pohon, menggabungkan pendekatan untuk membangun MST secara bertahap. Algoritma Brovka memiliki setiap sampul sebagai pohon terpisah dan secara bersamaan mencari sisi terpendek yang menghubungkan pohon-pohon tersebut, lalu menggabungkannya hingga membentuk satu MST. Jadi yang sudah kita lakukan tadi adalah cara untuk menggabungkan atau cara kerja dari algoritma print dan algoritma Brovka. Mungkin sekian dari video saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan jika ada teman-teman yang ingin memberi masukan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan.